dibakar. Saya merasa aneh, orang muslim membakari, menyobek-nyobek Qur'annya di zaman Utsman dianggap hal yang biasa. Bagi saya itu aneh. Kedua, kalau alasannya pembakaran itu hanya untuk penyeragaman bacaan, hanya karena ada perbedaan bacaan, ini lebih aneh lagi. Kalau perbedaan bacaan, Quran di Madinah, hurufnya, tulisannya, itu mutlak sama 100% dengan Quran yang ada di Mekah. Huruf Quran yang ada di Mekah harus mutlak sama persis dengan Quran yang ada di Mesir. Sama dengan di Syam, Syria, sama dengan yang di Irak. Hanya orang bisa kebalik, membaca tak dengan ya, membaca ba dengan nun. Tapi tulisannya semua harus sama. Ini yang namanya perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan menunjukkan bahwa versi-versi Quran yang ada, mushaf-mushaf yang ada, tulisannya harus sama seperti di fotokopi. Karena tidak ada titik-titik pembeda konsonan, orang bisa keliru membaca. Nah, kalau sudah sama seperti di fotokopi, hurufnya sama persis, sama detailnya sama, hanya salah baca. Orang yang sini bacanya ya, sini bacanya tak, sini bacanya ba, ini bacanya nun. Yang salah kan yang baca, mulutnya yang baca yang keliru. Lah untuk apa Quran-Quran yang sudah sama 100% tulisannya disobek-sobek, dibakar, dimusnahkan, disirnakan? Untuk apa? Ini saya duga, ini dugaan. Perbedaan yang ada itu tidak sesederhana perbedaan hanya sekedar perbedaan bacaan. Kalau beda bacaan, sekali lagi kalau beda bacaan, teksnya harus sama persis antara negara, antar kota, antar provinsi harus sama semua. Hanya yang baca bisa keliru-keliru. Nah, kalau sudah sama seperti di fotokopi, kenapa Qurannya dirampas, disobek-sobek, dibakar? Quran yang lain diambil, disobek-sobek, dibakar. Terus Qurannya Utsman yang sama dengan Quran-Quran yang sudah dibakar ini disalin, digandakan, terus dibagi-bagikan ke orang-orang yang tadi diambili. Kamu kemarin Quranmu saya sobek kan, saya hancurkan kan, saya bakar kan, nih saya salin, saya kasihkan ke kamu. Ya orang kan jadi aneh. Yang kamu bakar itu sama dengan yang kamu tulis, hanya bacaannya beda. Lah kenapa ini yang sama dengan yang ini tulisannya kamu sobek-sobek, kamu bakarin? Ini kadang-kadang sesuatu yang menggelikan. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya supaya setiap saya mengupload video baru Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Itulah tadi video dari Gracia Pelo yang merasa ganjil dengan pembakaran Al-Quran yang dilakukan di saat masa pemerintahan Khalifah Utsman. Nah, mari kita telusuri dulu sejarahnya. Ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, saat beliau menjadi khalifah, terjadi perselisihan di kalangan sahabat seputar qiraat Al-Quran. Seorang qari berbeda dengan qari yang lain, sehingga di setiap wilayah mengambil bacaan Al-Quran sesuai utusan qari yang ada di wilayahnya. Setiap dari mereka mengaku bersanad hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat perang Irminiyah dan perang Atsrabijan, Hudzaifah ibnul Yaman yang saat itu ikut dalam dua perang tersebut melihat perbedaan yang sangat banyak pada wajah qiraah beberapa sahabat. Sebagiannya bercampur dengan bacaan yang salah. Melihat kondisi para sahabat yang berselisih, maka ia melaporkannya kepada Utsman radhiyallahu an. Mendengar kondisi yang seperti itu, Utsman lalu mengumpulkan mereka untuk membaca dengan qiraah yang sabit dalam satu huruf atau yang sesuai dengan kodifikasi Utsman. Nah, setelah itu, Utsman radhiyallahu an memerintahkan kepada sahabat untuk menulis ulang Al-Quran. Beliau kemudian mengirimkan Al-Quran tersebut ke seluruh penjuru negeri dan memerintahkan kepada manusia untuk membakar Al-Quran yang tidak sesuai dengan kodifikasi beliau. Nah, ini bisa dilihat di Sahih Bukhari, kitab Fadailul Quran bab Jam'ul Quran Al-Maktabah Syamilah.
Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa mushaf-mushaf yang diperintahkan untuk dibakar oleh Utsman saat itu bercampur dengan ayat-ayat yang telah mansukh atau ditiadakan. Namun, beberapa sahabat tetap memasukkannya ke dalam mushaf mereka. Demikian pula urutan penomoran surat yang tidak sesuai ditujukan oleh Jibril, serta beberapa penafsiran sahabat yang bukan merupakan ayat Al-Quran namun dianggap sebagai Al-Quran. Karena itu, Utsman memerintahkannya agar membakarnya supaya tidak menjadi fitnah di kemudian hari. Saya ulang, agar tidak menjadi fitnah di kemudian hari. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan dengan tegas bahwa jika seandainya Utsman tidak melakukan hal itu, maka akulah yang akan melakukannya. Mus'ab ibnu Sa'ad berkata, "Aku mendapati banyak manusia ketika Utsman membakar Al-Quran dan aku terheran dengan mereka." Dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengingkari atau menyalahkan perbuatan Utsman." Nah, ini bisa dilihat di Masasif 178. Ibnul Arabi berkata tentang jam'ul Quran dan pembakarannya itu adalah kebaikan terbesar pada Utsman dan akhlaknya yang paling mulia. Karena ia menghilangkan perselisihan lalu Allah menjaga Al-Quran melalui tangannya. Nah, ini bisa dilihat di Hikbatun min At-Tariq 50.